Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 206111966 dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai model Wheeler atau model pengembangan kurikulum Wheeler. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa model yang dapat digunakan. Salah satu model kurikulum yang kini dikembangkan atau diterapkan dalam bidang pendidikan yaitu model Wheeler atau model kurikulum Wheeler. Wheeler merupakan seorang ahli yang mengemukakan model kurikulum siklus, di mana model ini berbeda dengan model kurikulum sebelumnya yang pengembangannya masih berupa garis lurus. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses ini secara terus-menerus dan saling berkaitan. Wheeler melaksanakan model pengembangannya dengan model siklus atau model lingkaran. Wheeler berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 fase atau 5 tahapan, yaitu yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus, yang kedua, menentukan pengalaman belajar, yang ketiga, menentukan isi atau materi, yang keempat, mengorganisasi pengalaman dan bahan belajar, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Baik, kelima fase atau kelima tahapan tersebut akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ifa Syahrir, NIM 20601119065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum dari Wheeler, di mana Wheeler ini berpendapat bahwa model pengembangan kurikulum terdiri dari 5 tahapan, tetapi saya akan menjelaskan mengenai tahapan pertama saja, yaitu menentukan tujuan umum, di mana tujuan umum ini bersifat normatif yang mengandung filosofi atau ain, yaitu tujuan pembelajaran umum yang bersifat praktis atau goals. Kemudian tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Wheeler, perkembangan kurikulum merupakan suatu proses yang berbentuk lingkaran, di mana proses ini terjadi secara terus-menerus dan memiliki 5 tahap. Artinya, apabila tahap yang pertama belum selesai, kita tidak bisa lanjut ke tahap yang kedua, menentukan tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat normatif yang mengandung tujuan filosofi, aim atau tujuan pembelajaran umum yang bersifat praktif. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat spesifik dan bersifat objektif, yakni tujuan yang dapat diukur atas ketercapaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan pengembangan belajar. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sedangkan pengalaman adalah serangkaian proses dan peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan yang terjadi pada suatu waktu. Nah, adapun cara menentukan pengembangan belajar yaitu pertama harus sesuai dengan tujuan atau kompetensi akan dicapai dan desain pembelajaran tujuan yang dimana merupakan komponen utama dan pertama yang harus kita pikirkan oleh suatu desainer pembelajaran. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita bisa lihat dari domainnya tujuan
itu terdiri dari tujuan kognitif, efektif, dan psikomotrik. Nah, yang kedua adalah sesuai dengan jenis bahan atau materi pembelajaran pengalaman belajar yang direncanakan dan didesain harus memperhatikan karakteristik materi pelajaran, baik dilihat dari kompleksitas materi maupun pengemasannya. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber belajar selain pertimbangan tujuan dan isi bahan belajar. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pengalaman belajar harus sesuai dengan kondisi karakteristik siswa, di mana kondisi karakteristik siswa di sini adalah sebuah pertimbangan yang harus diperhatikan, baik menyangkut minat dan bakat siswa, kecenderungan gaya belajar, maupun kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Vini Arista, NIM 20600019060 dari kelas Pendidikan Fisika A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai determining konten atau material, yang biasa diartikan dengan menentukan konten atau materi. Menentukan isi dan materi pelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Tahap ketiga dalam pengembangan kurikulum menurut WDR adalah penentuan isi dan materi pelajaran. Penentuan isi dan materi pelajaran ini didasarkan atas pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik dijadikan untuk acuan dalam penyusunan materi ajar. Langkah-langkah pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting karena dengan pengorganisasian yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman belajar bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nadira, NIM 20600119070. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pengalaman belajar peserta didik. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar tentang kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, kesulitan belajar yang dialami peserta didik diakibatkan oleh masalah mengajar guru yang tidak menghasilkan pengalaman belajar sesudah materi pelajaran yang disampaikan. Nah, kebiasaan seperti itu secara pelan-pelan merusak pembelajaran yang seharusnya siswa memperoleh pengalaman belajar yang baik darinya. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengharapkan kepada setiap calon pendidik dan pendidik untuk menyiapkan dirinya sebagai seorang profesional dalam melakukan tugas profesinya. Nah, kita juga sering mendengar tentang istilah pengalaman belajar. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pembelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan, di mana ia melakukan reaksi terhadap stimulus yang datang. Belajar melalui perilaku aktif siswa, yaitu apa yang ia lakukan saat ia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Nah, pengalaman belajar itu sendiri juga merupakan pengalaman yang diperoleh dan dialami oleh peserta didik sebagai hasil belajar dan interaksi dengan konten dan kegiatan belajar. Konsep kurikulum sebagai pengalaman belajar lebih menggambarkan keadaan yang lebih akurat dari konsep-konsep lain. Sekolah didirikan untuk mendidik para peserta didik, yaitu agar mereka berkembang menurut garis tertentu. Tapi perkembangan ini hanya bisa dicapai melalui pengalaman belajar yang mereka peroleh. Nah, pengalaman belajar mengacu kepada interaksi pembelajar dengan kondisi eksternalnya, bukan konten pelajaran. Nah,
Adapun juga pengalaman belajar itu mengacu kepada interaksi pembelajar melalui perilaku aktif siswa. Selain itu, pengalaman belajar akan dimiliki oleh siswa setelah dia mengikuti kegiatan belajar mengajar tertentu. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadal Ansori Muslihat, jurusan Pendidikan Fisika dengan NIM 206119062. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap evaluasi atau evaluation. Setelah melakukan pembelajaran, kita akan melakukan tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini sangat penting. Dengan evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah kurikulum itu masih bisa berlaku atau harus diperbarui atau diganti. Karena evaluasi suatu kurikulum dapat memberikan informasi mengenai kesesuaian, keefektifan, dan efisiensi kurikulum terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini akan sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu direvisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.